Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciblek ya teman-teman ya, yaitu mengapa, hal-hal apa yang menyebabkan ciblek itu bulunya sering rusak ya. Bulunya itu terutama ekor ya, itu sering rusak. Nah, teman-teman juga sering banget nanya seperti itu ya. Karena burung bahan ya kan, biasanya kan karena burung bahan, burung tangkapan hutan, jadi dia itu sangat liar. Itu yang pertama ya. Faktor pertama yaitu karena burung bahan, burungnya sangat liar dan belum adaptasi dengan lingkungan, atau di rumah kita dia belum adaptasi, belum terbiasa dengan lalu lalang orang yang lewat di depannya atau di bawah dia, jadi dia itu akan loncat sana sini ya teman-teman ya. Jadi itu faktor pertama. Terus apalagi, jadi biasanya kan gitu, ketika liar ekornya itu akan masuk ke sela-sela jeruji. Jadi ada yang mencoloknya itu sambil ngangkat ekor, ada yang ngangkat ekor, dan ada yang ekornya itu nabrak jeruji. Jadi itu akan bisa membuat rusak. Nah, terus kategori kandang yang seperti apa yang bisa merusak ekor, yaitu biasanya kan kandang mentah ya teman-teman ya. Kandang mentah terus jari-jarinya itu kasar. Nah, itu yang saya pakai di kandang ciblek saya yang sekarang udah jadi kristal. Itu kalau saya perhatiin, itu kandangnya itu kasar. Jadi itu sangat merusak ekor ya. Ketika udah numbuh karena kandangnya jelek ya kan, itu nabrak lagi ya rusak lagi seperti itu. Karena kan burung ciblek yang saya miliki ini emang sih rajin bunyi, tapi ya liarnya masih ada. Meskipun tangan kita masuk di dalam kandang itu, dia mau matok jangkriknya seperti itu. Jadi itu tadi ya. Yang kedua itu yaitu faktor kandang ya. Faktor kandang yang kurang bagus itu juga akan merusak bulu ekor atau ekornya. Jadi sambil loncat-loncat dia kan nabrak terus, jadi akhirnya ya patah, terus bengkong-bengkong, terus bulunya itu nggak rapi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kandangnya tidak rusak atau kualitasnya bagus, atau yang enggak yang mentah dan kasar, itu biasanya kita semprot aja langsung langsung rapi lagi seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau kandangnya kondisinya seperti itu, meskipun begitu disemprot rapi lagi, ketika dia loncat-loncat pasti nabrak lagi dan rusak seperti itu ya. Karena kalau saya perhatiin antara ciblek saya yang baru sama yang lama yang sekarang udah menjadi kristal ini, itu sama-sama di kandang kayu, tapi yang satunya lagi kandangnya halus ya, udah diplistur gitu ya teman-teman ya. Kalau yang ini masih mentah, benar-benar mentah, dan kalau dipegang jari-jarinya itu kasar gitu ya. Jadi itu benar-benar bisa membuat rusak daripada ekor ciblek gitu teman-teman. Ini teman-teman juga harus tahu ya, kandang itu juga bisa mempengaruhi ekor ciblek itu bisa rusak. Jadi sebaiknya kalau teman-teman pecinta ciblek, belikanlah kandang yang bagus ya. Kandang yang bagus, ada kan yang model semi ukir gitu ya, yang semi ukir atau yang di tiang-tiangnya itu dari besi. Biasanya kan ada tuh
yang seperti itu modelnya. Jadi itu bagus ya. Jadi ciblek itu nggak akan rusak ekornya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu faktor pemberian EF. Nah, ini teman-teman juga harus paham kenapa pemberian EF kok bisa membuat ekornya rusak. Nah, karena dia pemberian EF-nya kita takerannya salah, ya kan? Takerannya kelebihan, dia itu akan iseng matokin bulunya ya. Jadi bulunya itu akan dibengkok-bengkokkan gitu, seperti kayak mau dicabut tapi nggak jadi dicabut gitu ya teman-teman. Jadi ekornya itu bengkok gitu ya. Kalau hampir semuanya bengkok ya kan, ketika dia loncat ke kandang, nah itu pasti akan patah. Kan kalau udah dibengkokkan itu kan berarti ekornya itu udah nggak sehat ya teman-teman ya, jadi nggak kuat lagi gitu. Jadi itu sangat rentan untuk patah atau rusak. Itu faktor penyebab yang ketiga ya. Jadi ketika burung kita overbirahi ya kan, overbirahi karena pemberian EF-nya kelebihan atau kebanyakan, dikasih kroto, dikasih ulet Hongkong, dikasih juga ulet kandang, ya udah dikasih jangkrik juga. Jadi dalam sehari bisa makan 3-4 EF. Ya udah, kalau keseringan ya akan akan terjadi seperti itu. Jadi rusak di ekornya gitu ya. Bahkan kalau parah, kalau untuk overbirahi ini dia merusak ekor sayap, bulu sayap ya. Kalau sudah merusak bulu sayap, nah ini akan repot lagi. Jadi harus perawatan overbirahi. Nah, itu kalau kita belum tahu caranya untuk menanggulangi overbirahi, ya itu akan pusing ya. Jadi teman-teman itu nanti akan pusing, akan ribet gimana cara nyembuhinya. Jadi akan memakan waktu. Itu ya teman-teman ya. Itu hal-hal yang membuat ekor atau bulu ciblek itu cepat rusak. Nah, itu demikian beberapa hal yang sudah saya perhatikan selama ini. 3 faktor itu sangatlah vital ya, atau sangatlah berpengaruh sekali terhadap kerusakan daripada bulu-bulu atau bulu ekor, bulu sayap yang dimiliki oleh ciblek yang kita pelihara. Demikian, semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.